gitu ya. Jadi merdeka di sini bukan merdeka bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tentu ada arahan gitu ya, ada arahan, ada kebijakan yang diberikan supaya unit satuan sekolah itu tetap memiliki ranah keleluasan karena yang memang paling paham gitu ya terkait implementasi kurikulum merdeka itu adalah satuan unit pendidikan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan amal tamasa dan para musinin yang berbahagia. Berjumpa dengan saya Alia dalam program podcast Lasta Masa. Di program podcast ini kita akan membahas segala problematika dari mulai yang hal simpel sampai sesuatu yang sedang tren. Tentunya menarik dan bermanfaat. Seperti tagline Tamasa, Caring for Educating. Check it out. Rekan awal Tamasa dan para musinin yang berbahagia. Mungkin di antara rekan amal Tamasa ini ada yang pernah mendengar kurikulum merdeka? Nah, seperti apa ya kurikulum merdeka? Penasaran? Dan kali ini kita hadirkan salah seorang praktisi pendidikan dari Sidoarjo, yaitu Ustadzah Lely Prihatining Tias. Assalamualaikum Ustadzah Lely. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sampaikan barakallah Ustadzah Lely atas terpilihnya sebagai Ketua JSIT Sidoarjo. Masya Allah, itu sebuah amanah yang luar biasa ya. Bismillah. Alhamdulillah Ustadzah Lely. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang kurikulum merdeka Ustadzah. Oke. Di penonton, termasuk saya sendiri nih Ustadzah, merasa penasaran seperti apa sih kurikulum merdeka? Mungkin bisa diceritakan nih Ustadzah Lely tentang kurikulum merdeka ya. Kenapa kok kurikulum merdeka ini kemudian muncul Ustadzah Lely? Apakah juga benar ya? Biasanya kalau ganti menteri kemudian kurikulumnya juga ganti gitu Ustadzah. Iya, bagaimana kalau menurut Ustadzah Lely? Baik, terima kasih Ustadzah Alia. Ini sebuah diskusi yang menarik ya sesungguhnya ya. Bagi saya secara pribadi ketika amanah kalau kemarin saya menjadi di struktur sekolah gitu ya. Sekarang menjadi amanah di struktur sebuah organisasi besar yaitu JSIT, di mana kami di bidang pendidikan tentu saja harus mengikuti ya sebuah perkembangan yang sangat luar biasa, dinamis, dan itu tentu saja pasti ada sebuah alasan yang sangat mendasar gitu ya. Kenapa sampai pemerintah mengeluarkan kurikulum baru? Sesungguhnya sebenarnya bukan baru gitu ya. Kalau tadi ada tagline ya, apa tadi? Ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Iya. Sehingga kita perlu memahami dua hal Mbak Alia ya. Apa sih yang jelas ada dua perbedaan mendasar ya. Itu sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yaitu antara kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu berbeda. Oh. Ya, kalau kurikulum nasional terakhir kita tahun 2013 ya. Yang kemudian kita sebut dengan kurikulum K13. K13 tuh ya. Oke. Kemudian seiring perjalanan dan seterusnya sampailah di tahun 2021 gitu ya. Pemerintah mengeluarkan sebuah ikhtiar kembali gitu ya. Pasti ada alasan, nanti mungkin Mbak Alia pasti akan tanya, kenapa kok sampai dikeluarkan itu gitu. Iya, ya. benar sekali. Yang jelas ini saya perjalanan aja ya, sampai kenapa Kummer itu harus menjadi salah satu yang memang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek di platform Merdeka Belajar yang ke-15 ya gitu ya. Dan itu sangat-sangat sesuai gitu ya. Jadi merdeka di sini bukan merdeka bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tentu ada arahan gitu ya, ada arahan, ada kebijakan yang diberikan supaya unit satuan sekolah itu tetap memiliki ranah keleluasan karena yang memang paling paham gitu ya terkait implementasi kurikulum merdeka itu adalah satuan unit pendidikan itu sendiri gitu. Tapi yang inti, yang prinsip itu pemerintah memberikan guide gitu. Insya Allah begitulah intinya. Keren sekali ya Ustadzah Lely ya. Jadi sesuai dengan dinamika seperti itu dan kebutuhan ya Ustadzah Lely ya. Kemudian kalau ini ya saya tambahkan sedikit terkait apa itu kurikulum merdeka gitu. Kalau perbedaan dari K13 itu ya.
Yang jelas kalau di K13 kompetensi itu kan ada K1, KI1, KI2, KI3, KI4 ya. Ada spiritual, sosial, keterampilan, pengetahuan. Itu semua terpisah gitu ya asesmennya. Tapi di kurikulum Merdeka menjadi kompetensi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu. Itu yang yang membedakan. Kemudian yang kedua, struktur kurikulumnya yang lebih fleksibel. Kenapa? Karena jam pelajarannya ditarget untuk dipenuhi tidak dipenuhi dalam waktu 1 tahun, tapi dalam satu fase, gitu ya. Kemudian fokus pada materi yang esensial. Sesungguhnya di K13 kemarin ketika lost learner, kita sudah ada kurikulum K13 yang disederhanakan. Ya. Tapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini, maka dia melanjutkan, gitu ya. Sesungguhnya ada melanjutkan. Kata kuncinya di situ ya, melanjutkan kurikulum kemarin supaya tadi itu ada keleluasaan guru dalam berbagai membuat perangkat ajar dan seterusnya. Apalagi tahap implementasi pertama di kurikulum Merdeka itu adalah sekolah-sekolah yang memang mendapat sekolah penggerak ya. Saat itu sekolah penggerak ya. Di tahun 2021 tuh ada sekitar ada sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Itu adalah embrio atau file project gitu ya, untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Sehingga di perjalanan 2021-22 sampai kemudian muncullah, diharapkan seluruh sekolah itu harus mulai mengimplementasikan gitu ya kurikulum Merdeka ini, tapi tidak lewat sekolah penggerak gitu, melalui jalur mandiri. Sehingga kami termasuk salah satunya ya adalah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Itu jadi emang ada keleluasaan di sana gitu dalam dalam membuat perangkat dan seterusnya. Kemudian adanya pengaturan struktur kurikulum untuk kegiatan intra dan co-kurikuler, yaitu ada penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu benar-benar menjadi sebuah suplemen yang hebat gitu ya, yang insya Allah ketika di JSIT sendiri gitu ya, saya merasakan bahwa ternyata itu sangat bersinergi, bukan sesuatu yang berseberangan, tapi sangat bersinergi gitu ya. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini menjadi sesuatu yang senafas gitu ya, yang harus kita asupkan gitu ya, kita sinergikan dalam proses-proses pembelajaran kepada anak-anak kita. Ya, sedikit itu insya Allah terkait kurikulum Merdeka, walaupun masih banyak sekali ya terkait ciri-ciri kurikulum Merdeka seperti apa. Gitu Mbak Alia. Luar biasa sekali. Bagaimana para rekan amal Tamasa dan para musinin sudah punya gambaran ya tentang bagaimana sih kurikulum Merdeka. Nah, ini yang menarik nih, yang ingin saya ketahui dan mungkin teman-teman dari rekan amal Tamasa juga penasaran Ustazah Lely terkait tentang perbedaan, keunikan ya, atau hal yang menarik apa sih sebenarnya Ustazah Lely dari kurikulum Merdeka ini? Bentar ya. Baik, yang jelas kurikulum Merdeka ini hadir. Tadi mungkin kalau belum jelas saya sampaikan, kalau sedikit sudah sampaikan ya, bahwa berdasarkan ini ya studi nasional bahwa menunjukkan bahwa Indonesia ini telah mengalami sebuah krisis pembelajaran atau lost learner gitu ya, yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana, tidak mampu memahami bacaan sederhana gitu ya, atau menerapkan konsep matematika dasar gitu. Nah, itu dia literasi dan numerasi. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam gitu ya, di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah ditambah dengan munculnya pandemi COVID-19 kemarin gitu. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistematik gitu ya. Salah satunya melalui kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau ditanya keunikan kurikulum Merdeka ini gitu ya, maka kurikulum Merdeka ini satu hal yang saya pahami, dia titik tekan kepada berfokus kepada anak itu sangat implementatif. Jadi dipaksa para pelaku pendidikan itu bagaimana harus melakukan proses pembelajaran itu benar-benar berfokus kepada siswa. Karena siswa kita memang bermacam-macam, unik gitu ya. Kemudian sebelum dilakukan proses, maka guru harus mengenal bakat dan minat anak ya. Model gaya belajar anak harus bisa paham gitu ya. Sehingga pada tahap implementasi gitu ya, maka guru benar-benar memberikan makanan, bahasa kita gitu ya, itu adalah sesuai yang memang dia butuhkan. Walaupun materinya mungkin sama,
tapi bagaimana titik tekan pendekatan, penyampaian. Karena guru itu sangat paham sekali dengan siswa, disitulah titik tekannya. Itu menurut saya sangat unik sekali. Kalau dulu-dulu mungkin sudah ada ya, guru harus mengajar student center gitu ya. Yes. Tapi mungkin arahan detailnya gitu ya, itu kami tidak mendapatkan detail, atau mungkin saya ya dalam tahap pelaksanaan kurang gitu ya. Tapi karena viralnya kurikulum merdeka ini gitu ya, mau tidak mau memaksa kita paham bahwa oh ternyata dalam implementasi kurikulum merdeka kita harus benar-benar berfokus kepada siswa, mengenal mereka sebelum proses itu dilakukan, sehingga tidak ada lagi namanya anak yang merasa kesulitan dalam belajar. Harapannya begitu. Tapi dalam fakta pasti ada ya. Nah itulah tantangannya gitu, Mbak Alia. Itu ya. Kemudian juga terkait kurikulum merdeka ini, kalau tidak salah nih, Saudara Leli, juga muncul juga proyek-proyek gitu, Saudara Leli. Apa ya maksudnya, proyek kerjaan atau seperti apa ya, Saudara Leli? Jadi di kurikulum merdeka gitu ya, itu ada yang namanya gini Mbak Alia. Apa itu sebenarnya kurikulum merdeka? Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit ya, bahwa kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, sementara kompetensi tadi kan gabungan ya, antara spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jadi disitulah letaknya uniknya, salah satu uniknya juga gitu ya kurikulum merdeka, sehingga harapannya guru berfokus kepada 4 hal tadi itu sekaligus, jadi tidak sendiri-sendiri begitu. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar gitu ya, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dan satu lagi, ada project tadi yang sampaikan Mbak Alia ya, project untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana tahap pelaksanaannya? Ya itulah kemerdekaan yang tadi dimaksud gitu ya. Boleh bisa dalam satu semester itu dalam bentuk ada intrakurikuler, kemudian ada tadi ya bentuk profil project penguatan profil pelajar Pancasila dalam bentuk blog, atau dalam satu pekan ditata. Itu semua diserahkan kepada unit satuan pendidikan, karena unit satuan pendidikan yang paling paham bagaimana mengimplementasikan. Itulah letak kemerdekaannya, salah satunya gitu ya, dan banyak lagi lah. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana implementasi project ini harapan tadi itu ya bisa mencapai tadi itu karakter dan kompetensi juga. Karakter yang tadi, kalau karakter pelajaran Pancasila yang ada 6 itu ya, banyaklah apa yang itu bisa, dan itu tadi itu saya sampaikan bersinergi dengan SKL kita ya di JSIT, sehingga sungguh dengan hadirnya ini bukan sesuatu yang baru gitu ya, tapi justru semakin menguatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu sudah on the track. Itulah bahasa kita begitu, insya Allah. Tinggal bagaimana mutu, kualitas, kesungguhan gitu ya, kita sebagai praktisi mengimplementasikan itu supaya apa? Supaya kurikulum merdeka yang sudah diikhtiarkan gitu ya oleh pemerintah ini, harapannya benar-benar kita bisa menangkap poin positifnya dan bisa mengimplementasikan dengan baik dan benar gitu, insya Allah. Amin. Luar biasa sekali Ustazah Leli terkait dengan kurikulum merdeka ini ya. Ya, bahwa sesungguhnya kurikulum merdeka ini memang benar-benar dikembalikan lagi ya kepada titik fokusnya. Ya, itu makanya disebut kebebasan di situ ya. Kebebasannya di situ. Oke. Dan terkait implementasinya nih Ustazah Leli. Kalau menurut Ustazah Leli untuk implementasinya seperti apa Ustazah Leli? Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Jadi di tahap implementasi yang perlu dipahami pertama kali oleh unit satuan pendidikan, harus dipahami bahwa paradigma baru dari kurikulum merdeka ini harus menjadi mindset bersama dulu, dan itu harus dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada di dalam unit satuan pendidikan itu, bahwa kita mau melakukan sesuatu loh, bahasa kita gitu ya, dan itu peran leader di satuan pendidikan itu sangat-sangat penting. Itu yang pertama. Jadi menjadikan bahwa bahasa saya itu kurikulum merdeka ini harus menjadi aura yang disepakati bersama gitu ya oleh semua pihak. Lalu apakah semuanya bergerak bersama? Oh tidak, harus ada tahapan, karena memang tadi itu harapannya kan sampai 2024 ya, 24. Sehingga kita pasti akan melakukan ini melalui tahapan yang
pasti akan banyak evaluasi gitu ya. Apalagi sekolah penggerak aja juga ada evaluasi, apalagi kita yang mandiri gitu ya. Benar. Nggak ada pendampingan. Iya. Kalau sekolah penggerak kan didampingi langsung dari Kemendikbud, diberi suplemen, diberi pembinaan, diberi staf ahli dan seterusnya. Sementara bagi sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri itu tidak ada sama sekali. Tapi jangan salah, pemerintah juga menyiapkan pendampingan melalui banyak hal, webinar-webinar series yang dilakukan oleh Kemendikbud gitu ya. Kemudian ada selain webinar juga ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, yang itu juga harus di-download sekaligus diikuti, sekaligus kita bergabung di sana para praktisi supaya paham. Jadi pemahaman ini memang harus terus ditekankan dan difasilitasi gitu ya, difasilitasi supaya sedikit demi sedikit mengalami perubahan bahwa kurikulum Merdeka ini adalah memang bukan sesuatu yang langsung sehari langsung paham, enggak. Ini ada tahapan. Tahap pertama tadi itu dipahami dulu oleh seluruh stakeholder di unit satuan pendidikan. Kemudian kedua, tim leadernya itu harus membentuk tim inti. Tim inti. Tim inti gitu. Ini pelajaran di sekolah kita ya sudah melakukan itu, tim inti untuk memahami posisi kurikulum Merdeka, tahapannya seperti apa. Makanya ada, karena kalau di TK itu adalah fase pondasi gitu ya, maka ya dipelajari fase pondasi itu seperti apa. Kemudian di SD itu ada 3 fase ya, fase A, B, dan C. Kemudian di SMP juga ada fase D gitu ya, dan sebagian E ya untuk ke SMA itu. Nah, tahapan-tahapan seperti itu harus dipahami oleh tim inti dulu, karena memang itu perlu pemahaman yang sangat serius, fokus gitu ya. Baru setelah itu, setelah dipahami, barulah ketika tim ini sudah bisa, maka tim inti ini akan, bahasa saya, mengajak semua stakeholder tadi itu untuk bisa memahami secara bersama. Begitu Ustazah Alia, sehingga ya harapannya terjadi sebuah kesepakatan bersama, kemauan bersama bahwa kita mau ke sini loh, kita mau menuju ke T ini. Nah, semuanya diajak bareng, tapi ada yang di depan dulu, baru yang di belakang disiapkan. Dan insya Allah ketika itu sudah terwujud, maka nanti pasti akan ada evaluasi. Kita mulai tahun 2022-23 ada evaluasi, nanti mungkin 2022-23-24 baru implementasi nasional yang itu harus diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia 24-25. Harapannya di tahun 2024 seluruh sekolah sudah mengimplementasikan dengan kapasitas dan kemampuan sekolah masing-masing, yang itu insya Allah akan menjamin kebebasan mereka dalam mengeksplor, menyiapkan gitu ya pendidikan di unit satuan pendidikan itu sendiri, sampai akhirnya sekolah unit satuan itu bisa masing-masing bisa memberikan sebuah dorongan positif begitu ya, kontribusi positif kepada bangsa dan negara ini harapannya. Tadi itu yang lost learner tadi itu harapannya terjadi sebuah perubahan di tahun 2024. Bismillah, insya Allah kita bisa. Menarik sekali Ustazah Lely. Dan untuk aksi nih Ustazah Lely, aksi apa sih yang mesti dilakukan agar kurikulum bisa berjalan dengan baik itu Ustazah Lely? Ya tadi aksinya tadi itu ya artinya ada kesepakatan Kesepakatan. bersama, dipahami mulai dari pengelola gitu ya, kemudian tataran pelaksana unit satuan pendidikan sampai seluruh stakeholder, dan diberi kemudahan untuk bagaimana bisa mengupgrading, karena ini butuh sebuah upgrading juga dari seluruh pelaksana gitu ya, supaya kurikulum Merdeka ini bisa diimplementasikan dan harapannya disesuaikan dengan kondisi sekolah itu sendiri dan berimbas positif. Seperti itu harapannya. Jadi kalau ditanya tip atau triknya gitu ya, ya tadi itu menjadikan sekolah ini pertama milih. Jadi tahu Mbak Alia, ketika sekolah kita ya kemarin ketika di kurikulum mandiri ternyata kita berada di opsi yang ketiga, yaitu kurikulum mandiri berbagi. Jadi pertama itu mandiri belajar, kemudian yang kedua adalah mandiri yang pertama itu mandiri belajar, mandiri sebagian itu lupa ya saya. Yang ketiga adalah mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi itu sesungguhnya adalah ternyata ketika unit satuan sekolah itu memilih kuesioner untuk pendaftaran, karena pendataan dan pendaftaran ya kurikulum mandiri itu, maka sekolah kita diarahkan untuk membuat masuk ke kurikulum mandiri. Dan ketika kurikulum mandiri itu sesungguhnya gitu ya, maka kita bisa membuat perangkat gitu ya dengan sesuai dengan kapasitas kualitas kita,
dan itu kita bisa bagi di platform Merdeka Mengajar. Berbagi ya. Karena berbagi, jadi harus diupload gitu ya ke platform Merdeka itu, dan itu bisa diakses oleh teman-teman yang lain, teman-teman yang lain baik komunitas maupun sekolah yang lain, karena memang itu adalah sebuah program nasional, dan itu adalah bukan yang itu kita banget gitu ya, berbagi. Itu kita banget gitu, insya Allah. Ya, seperti itu ya Ustazah Lely. Sesuai juga dengan tagline Lastamasa ya. Apa Ustazah Lely? Apa tadi ya? Caring for educating, berbagi Ustazah ya, Lely. Betul sekali. Oke, sesuai sekali ya. Dan terakhir nih Ustazah Lely, satu kalimat deh sebagai closing, sebagai closing statement dari Ustazah Lely. Apa Us? Terkait kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka. Oke. Ya, intinya kurikulum Merdeka ini adalah sebuah ikhtiar gitu ya, untuk bagaimana kita bisa menjadikan sekolah kita itu berkontribusi jauh lebih baik. Ikhtiarnya seperti itu. Artinya perubahan ini jangan menjadikan kita itu terlalu wah tadi ya, ganti menteri, ganti kurikulum begitu ya. Kita tidak fokus ke situ. Kita jangan fokus ke situ. Kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan yang insya Allah ini sangat-sangat baik, dan itu adalah sesuatu yang insya Allah sangat menjadi akhlak baik lah baik buat kita. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah mencoba mengimplementasikan kurikulum Merdeka, teruslah belajar gitu ya, teruslah memperbaiki diri, teruslah berbuat yang terbaik, karena insya Allah fokus kita adalah bagaimana apa yang kita lakukan, apapun itu kurikulumnya, sesungguhnya adalah dalam rangka bertujuan untuk menghantarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menghantarkan anak-anak bertakwa kepada Allah, kemudian terakhir dia bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Lely atas perbincangan kita hari ini ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin. Kalau ada yang salah, kekurangan, wah itu dari saya pribadi ya. Oke. Nah, itu tadi perbincangan kami tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana rekan Amal Tamasa dan para musinin sudah jauh lebih paham ya tentang kurikulum Merdeka. Nah, untuk berikutnya rekan Amal Tamasa, mudah-mudahan dari perbincangan kita ini semakin menambah wawasan ya. Seperti halnya tagline kami, Tamasa Caring for Educating. Nantikan selanjutnya di program podcast Lastamasa. Dari saya, Alia, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamasa Caring for Educating.